Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisya Mutmainah, NPM 201331000106, dan teman saya Winda Sukamulyana, NPM 201331000059, akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Pokok pentingnya yaitu setiap pengusaha harus menentukan berapa banyak modal, tenaga kerja, dan faktor produksi lainnya yang harus digunakan agar biaya produksi dapat diminimumkan. Pentingnya analisis penentuan harga faktor. Pengalokasian faktor produksi yaitu memaksimumkan produksi yang dapat diciptakan oleh sumber daya alam yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan, yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang adalah sama dengan harga dari barang tersebut. Teori produktivitas marginal. Syarat menciptakan keuntungan paling maksimum yaitu dengan biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor tersebut. Yang pertama, menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Syarat pemaksimuman keuntungan, yaitu apabila penggunaan faktor produksi terus bertambah, maka keuntungan akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Kemudian pemisalan dalam teori permintaan terhadap faktor produksi. Yang pertama, perusahaan menjual barangnya dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, hanya satu saja faktor produksi yang jumlah penggunaannya dapat diubah-ubah, misalnya tenaga kerja. Yang ketiga yaitu perusahaan membeli faktor produksi yang dapat mengalami perubahan itu dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua yaitu tingkat produksi dan hasil penjualan. Seperti yang dijelaskan dalam tabel 15.1, jumlah pekerja, produksi, dan penjualan. Jika jumlah pekerja 0, maka produksi subtotal atau TPP-nya adalah 0. Maka produksi marginalnya yaitu tidak ada karena 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Hasil barang atau P-nya sama dengan Rp5.000. Kemudian harga penjualan produksi total yaitu TRP sama dengan TPP dikali P, yaitu Rp0. Kemudian hasil penjualan produksi marginal, MRP dikurangi MPP dikali P, yaitu Rp0. Begitu juga seterusnya yang dijelaskan pada tabel 15.1. Jumlah pekerja misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 seperti yang dijelaskan dalam tabel tersebut. Kurva TTP, MPP, dan MRP. Berdasarkan kepada angka-angka yang terdapat dalam tabel 15.1, di dalam gambar 15.1 ditunjukkan kurva produksi fisik total atau TPP, yang lebih lazim disebut sebagai fungsi produksi. Kurva produksi fisik marginal atau MPP dan kurva hasil penjualan produksi marginal atau MRP. Dalam grafik ditunjukkan kurva fungsi produksi yang dibuat berdasarkan kepada angka-angka yang terdapat dalam kolom 1 dan 2 dari tabel 15.1. Nyata kelihatan bahwa hukum hasil lebih yang semakin berkurang mempengaruhi fungsi produksi. Pengaruhnya tersebut dapat dilihat dari bentuk kurva tersebut yang kenaikannya semakin lama semakin kurang menanjak. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai faktor produksi yang digunakan, di mana pada titik-titik A, B, C, dan E
terletak pada kurva MRP. Tetapi pada waktu yang sama, titik-titik tersebut berhubungan dengan kurva tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Baik, selanjutnya yaitu persaingan tidak sempurna dan permintaan faktor produksi. Adapun pasar barang adalah berbentuk pasar persaingan sempurna, kemudian digantikan dengan pasar barang, yaitu berbentuk pasar persaingan tidak sempurna. Pengaruh penggantian tersebut yaitu 1. Persaingan tidak sempurna hanya akan menjadi semakin rendah pada tingkat produksi barang yang semakin tinggi. 2. Harga barang mengalami perubahan apabila jumlah produksinya berubah, yaitu semakin banyak produksi, semakin murah harganya. Selanjutnya yaitu grafik permintaan faktor. Kurva hasil penjualan produksi marginal di dalam pasar persaingan tidak sempurna akan selalu terletak di sebelah kiri dari kurva hasil penjualan produksi marginal di dalam pasar persaingan sempurna. Di sini sudah digambarkan grafiknya ya, teman-teman bisa melihat. Selanjutnya yaitu sifat permintaan terhadap faktor produksi. Yang pertama, permintaan terkait, yang bersifat permintaan bukan untuk tujuan dikonsumsi masyarakat, tetapi diminta untuk menghasilkan barang yang diperlukan. Yang kedua yaitu bentuk kurva permintaan faktor, yang bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva seperti itu menggambarkan bahwa makin tinggi harga faktor produksi, makin sedikit permintaan ke atas faktor produksi tersebut. Yang ketiga yaitu pergeseran kurva permintaan faktor produksi, di mana di sini ada dua faktor. Yang pertama, perubahan permintaan terhadap barang yang diproduksi. Yang kedua, perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan faktor produksi. Ada 4, yaitu elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Penjelasannya yaitu makin elastis barang tersebut, maka makin besar kenaikan permintaan yang disebabkan oleh penurunan harga. Yang kedua yaitu perbandingan antara faktor biaya produksi dengan biaya total, di mana makin banyak faktor-faktor produksi dengan biaya total suatu faktor produksi, maka lebih elastis permintaan faktor produksi tersebut. Yang ketiga yaitu tingkat penggantian di antara faktor produksi. Makin banyak faktor-faktor produksi lain yang didapat menggantikan suatu faktor produksi, maka elastis permintaan ke atas faktor produksi tersebut. Selanjutnya yang terakhir, tingkat penurunan produksi fisik marginal. Makin cepat penurunan produksi fisik marginal, maka makin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi yang bersangkutan. Selanjutnya yang terakhir yaitu syarat penggunaan optimum faktor produksi. Yang pertama, syarat untuk meminimumkan biaya. Rumusnya yaitu MPPC per PC sama dengan MPPL per PL, di mana jika MPPC per PC-nya lebih besar daripada MPPL per PL, perusahaan perlu menambah penggunaan modal maksudnya, dan mengurangi tenaga kerja. Yang kedua yaitu syarat untuk memaksimumkan keuntungan. Di sini tertulis syaratnya MPPC per PC sama dengan MPPL per PL sama dengan 1. Ini kebalikannya dari yang nomor pertama, di mana MPPC per PC itu lebih kecil dibandingkan MPPL per PL. Nah, untuk meminimumkan biaya, sebaiknya
mengurangi penggunaan modal dan menambah tenaga kerja. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.